Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah baik, Pak. Baik. Pada hari ini kita akan membahas tentang Al-Quran adalah kitabku ya. Silakan anak-anak dibuka bukunya pada halaman 3. Nah, bisa diperhatikan, silakan diamati gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Selanjutnya nanti diberikan tanggapan kalian tentang gambar 1 dan gambar 2 dan gambar 3. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan komentar tentang gambar 1, gambar 2, dan gambar 3? Saya, Pak. Silakan Nabi. Gambar pertama mereka sedang tadarus, Pak. Gambar Ya. 2 sedang mengaji dan gambar 3 sedang murojaah bersama. Ya, bagus sekali. Selanjutnya anak-anak buka halaman 4 bukunya, silakan. Oke. Di situ jelas tentang pengertian Al-Quran. Nah, siapa yang sudah membaca tentang pengertian Al-Quran? Ya, terus. Nah, untuk yang teman-temannya yang belum baca, silakan dibaca. Siapa yang mau baca kuat? Ya, silakan Zaid. Baca tentang pengertian Al-Quran. Biar teman-temannya yang lain yang belum membaca bisa mengetahui. Pengertian Al-Quran secara etimologi atau bahasa kata Al-Quran dari kata Quran dan Qura'a yaqra'u yang artinya bacaan atau yang dibaca bermakna isim maf'ul. Menurut ahli bahasa Al-Lihyani wafat 215 Hijriah, kata Al-Quran adalah isim masdar dengan arti isim maf'ul makruh, yaitu yang dibaca karena di dunia ini tidak ada bacaan. Buku atau kitab seperti Al-Quran yang senantiasa dibaca, dimusabaqahkan atau diperlombakan dan dikaji oleh berjuta-juta manusia. Hal tersebut juga diperkuat oleh Prof. Qotibul Uman bahwa Al-Quran adalah kitab yang paling banyak dibaca orang di seluruh dunia, baik dari umat Islam sendiri maupun non-Muslim. Pengertian di atas dapat kita baca dalam surat Al-Qiyamah ayat 17-18 dan Quran surah Fusilat ayat 3 sebagai berikut. Inna alaina ham'ahu wa Qur'an fa iza qara'nahu fattabi' Qur'an. Artinya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Quran surah Al-Qiyamah ayat 17-18. Kitabun fusilat ayatu Qur'anan Arabiyya liqaumi ya'lamun. Artinya, kitab yang menjelaskan ayat-ayatnya yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaumnya yang mengetahui. Quran surah Al-Fusilat ayat 3. Mengenai kata Al-Quran dan maknanya, ada ulama yang berpendapat lain, di antaranya Imam Syafi'i 105 Hijriah sampai 204 Hijriah. Salah satu dari 4 mazhab yang masyhur bahwa Al-Quran tidak merupakan mushtaq atau kata bentukan dari apapun yang ia merupakan nama yang secara khusus diberikan oleh Allah untuk kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana halnya kata Injil dan Taurat yang juga khusus nama dipergunakan sebagai nama kitabullah yang masing-masing diturunkan kepada Nabi Isa dan Musa alaihissalam. B. Imam Al-Fara wafat 2207 Hijriah. Kata Al-Quran adalah mushtaq atau kata bentukan dari kata qara'na yang merupakan isim jamak dari kata qarinatu yang berarti petunjuk atau indikator
Alasan pendapat ini adalah karena pada kenyataannya sebagai ayat-ayat Al-Quran itu satu dengan yang lainnya berfungsi sebagai korina atau petunjuk indikator terhadap yang dimaksud oleh ayat lain yang serupa, atau dengan kata lain ayat-ayat Al-Quran satu dengan yang lain saling memberikan petunjuk. Oke. Jadi anak-anak sekalian, telah dibaca tadi sama teman kalian tentang pengertian Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran menurut bahasa yaitu adalah bacaan atau yang bisa dibaca. Jadi Al-Quran ini merupakan firman Allah yang disampaikan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Al-Quran ini terdiri dari 30 juz, 114 surah dan 6.666 ayat. Sesuai dengan Al-Qiyamah tadi yang dibacakan teman kita, inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkan, di dalammu membuat pandai membaca. Jadi sebelum Allah menurunkan Al-Quran ini, Allah perintahkan untuk pandai membaca. Yang dimana Quran surah Iqra, katanya baca. Kata Nabi Muhammad, aku nggak pandai baca. Lalu dibaca lagi, bilang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Sekalian, selanjutnya dibuka bukunya pada halaman 6. Di situ ada tentang nama-nama Al-Quran. Silakan Omar baca nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran. Al-Quran ternyata mempunyai sejumlah nama lain selain nama Al-Quran sendiri, yang juga dianggap masyhur. Dalam Alkitab Al-Imran disinggung bahwa Abu Ma'ali Syahid Jala wafat 494 Hijriah. Pengarang Al-Burhan fi Musykilatil Quran menyebutkan nama-nama Al-Quran sebanyak 55 buah. Bahkan Abdul Hasan Al-Haraili menerangkan tetapnya menyebutkan sejumlah nama kitab umat Islam ini lebih dari 90 buah. Suatu jumlah yang cukup banyak. Dr. Subbi Al-Syali berpendapat bahwa sebagian ulama terlalu berlebihan dalam menghitung nama-nama Al-Quran. Mereka mencampur adukan antara nama Al-Quran yang sesungguhnya dengan sifat-sifatnya. Mereka agak tidak membedakan antara yang benar-benar nama yang bukan namanya. Al-Quran. Nama ini dapat ditemukan dengan pernyataan ayat-ayat Al-Quran tersendiri. Misalnya terdapat dalam Al-Baqarah 185, Al-Hijr 87, Toha 2, An-Namal 6, Al-Ahqaf 29, Surah Waqiah 77, Al-Hasr 21, dan Al-Qadr 23. Semua pernyataan dalam ayat-ayat tersebut menggambarkan kata-kata Al-Quran sebagai nama, sebagai contoh. Nah, jadi anak-anak sekalian, sesuai tadi yang dibaca teman-teman kalian, bahwa nama-nama Al-Quran itu sangat banyak. Istilahnya, selain kita menyebutkan Al-Quran, bisa juga disebutkan nama yang lain. Nah, yang pertama itu sesuai dengan namanya, yaitu nama Al-Quran. Selanjutnya Al-Furqan. Nah, nama Al-Furqan ini yang dimaksud adalah memberi peringatan. Selanjutnya adalah Alkitab. Alkitab ini kitab suci Al-Quran. Selanjutnya Al-Zikir. Al-Zikir ini artinya di mana sebagai pengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian dibuka bukunya pada halaman 8. Nah, di situ ada perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran.
Silakan Azam baca perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam yang pertama dan utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran merupakan kitab petunjuk, bukan kitab bacaan. Membacanya adalah ibadah. Satu huruf dalam Al-Quran diganjar 10 kebaikan. Sebagaimana kata alif lam mim, maka diganjar 30 kebaikan. Namun itu bukanlah yang utama. Bukan itu tujuan Al-Quran diturunkan kepada manusia. Tapi yang lebih penting, Al-Quran adalah kitab petunjuk dalam menjalani kehidupan, petunjuk dari mulai alam yang diciptakan, petunjuk awal mula manusia, petunjuk pencipta manusia, kehidupan manusia dari dalam kandungan sampai ia meninggal, bahkan petunjuk mengenai hari akhir, hari bangkit, surga, neraka, dan lain sebagainya. Sebagai Allah berfirman, "Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Artinya Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Al-Quran memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia. Kita sebagai seorang muslim harus meyakini tuntunan yang berkaitan dengan keimanan atau akidah, yaitu ketepatan yang berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, serta qadar dan qadar. Sebagai seseorang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kita harus memiliki budi pekerti yang leluhur karena Al-Quran berisikan tuntunan yang berkaitan dengan akhlak, yaitu ajaran agar orang muslim memiliki budi pekerti yang baik serta etika kehidupan. Sebagai seorang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kita harus melaksanakan ibadah karena Al-Quran berisikan tuntunan yang berkaitan dengan ibadah, yakni salat, puasa, zakat, dan haji. Sebagai seorang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, kita harus bergaul dengan sesama dengan baik, sebab Al-Quran berisi tuntunan yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia dalam masyarakat. Sudah dibaca sama teman kalian tentang perilaku orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah kalam Allah yang lafaznya berbahasa Arab, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Nah, Al-Quran juga memiliki beberapa nama seperti Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Zikir, dan sebagainya. Dan juga tadi sudah dibaca teman kalian tentang perilaku orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Nah, selanjutnya dibuka halaman 10. Nah, di situ ada latihan soal. Jadi kalian menjawab soal-soal di halaman 10 dan halaman 11 dan dikumpulkan minggu depan dan dijawab ya semua ya. Mungkin setelah pertemuan kita pada hari ini, karena waktunya sudah habis dan sudah bel, alhamdulillah kita ketemu lagi di minggu depan membahas tentang betapa efektifnya tingkat kuliah di halaman 15. Sekian dari Bapak. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.